Bismillahirrahmanirrahim. Salam merah putih, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan Dirgahayu HUT RI, tanah air kita tercinta yang ke-76 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan, keluh kesah para pendahulu, para pendiri bangsa dan negara ini, para leluhur Nusantara. Bismillah atas nama kami. Saya ingin bertanya karena ketidaktahuan dan kebodohan saya ini. Indonesia ini negara berdasarkan hukum atau negara aturan atau negara politik yang dikuasai oleh tikus-tikus politikus. Bagaimana bisa hukum ditegakkan, dilaksanakan sebaik mungkin kalau oknum aparat penegak hukumnya sendiri melanggar hukum? Lantas siapa yang menghukumnya? Bagaimana mungkin semua rakyat bisa mendapatkan keadilan kalau peraturan undang-undang yang dibuat tidak berpihak kepada mereka? Aturan dibuat hanya sesuai kepentingan sekelompok golongan segelintir mereka saja demi mendapatkan keuntungan dari itu, tanpa memperdulikan orang banyak, masyarakat luas, dan rakyat pada umumnya. Mereka sendiri sering melanggar hukum dan tidak patuh kepada aturan. Apakah mereka mendapatkan hukuman dan sanksi oleh karena itu? Oh, tentunya tidak. Karena di negeri ini, jangankan sanksi, hukum pun hanya berlaku kepada rakyat yang lemah dan tidak mengerti hukum. Hukuman dapat direkayasa, bahkan banyak dari penegak hukum itu sendiri bisa dibeli dengan uang agar terhindar dari jeratan hukum. Ya, kita tunggu sajalah kehancuran negeri ini kalau banyak pejabat pemerintahnya sudah tidak bermoral, yang memikirkan diri sendiri, kelompok ataupun golongannya saja, sudah melanggar Pancasila, tidak patuh kepada Undang-Undang Dasar 45, dan telah menyimpang dari garis-garis besar haluan negara. Negeri ini negeri para pemabuk yang dihuni orang-orang gila. Mabuk harta, mabuk jabatan, mabuk tahta dan wanita bagi kaum pria, begitupun sebaliknya. Gila harta, gila jabatan, gila tahta, dan gila wanita bagi kaum pria, begitupun sebaliknya. Apakah Indonesia ini mesti dipimpin oleh orang gila dan pemabuk pula untuk menyadarkan mereka dari kegilaan dan mabuknya? Wahai para pejabat pemerintah negeri ini, kalian adalah pelayan bagi rakyat, bangsa, dan negara ini. Dan rakyat orang cilik bukan budak kalian, yang barangkali kalian tidak tahu itu. Janganlah memperbudak kami, rakyat kecil ini. Di negeri ini, keserakahan di mana-mana. Kesewenang-wenangan merajalela, ketidakadilan telah menindas keadilan, kesalahan sudah menutupi kebenaran, dan keburukan telah menghilangkan kebaikan. Agama, surga, dan neraka dijadikan produk jualan, mengatasnamakan firman Tuhan, sunnah, dan hadis Rasul, menjual ayat-ayat Tuhan. Wahai para penguasa negeri ini, yang merasa berkuasa, yang menyalahgunakan kekuasaannya, yang tidak amanah dengan sumpah dan janjinya, ingat dan ketahuilah, apabila tiada perubahan pada negeri ini ke arah yang lebih baik untuk kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat, masyarakat, bangsa, dan negara saat ini, maka generasi sekarang dan kalianlah yang bertanggung jawab penuh, karena telah mewariskan penjajahan kepada anak cucu kami di masa yang akan datang. Bahkan mungkin di hari esok, Indonesia bisa hanya tinggal kenangan, namanya pun akan hilang dari peta dunia. Itu yang akan terjadi akibat ulah kalian. 76 tahun Indonesia merdeka, tetapi hanya merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang saja. Tetapi secara ideologi, ekonomi, hukum, dan agama, Indonesia masih terjajah sampai saat ini, bahkan hingga anak cucu kita, kami, nanti generasi selanjutnya di masa depan. Ini penjajahan alam milenial. Bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya, bahkan harga diri pun tak punya lagi, karena sudah dijual demi nafsu duniawi. Negeri ini butuh revolusi moral, bukan hanya revolusi mental. Para pahlawan di masa perjuangan dulu telah mengorbankan harta, nyawa, bahkan segala-galanya demi kemerdekaan Indonesia, tanah air tercinta. Janganlah dinodai kemerdekaan itu dengan mengeruk kekayaan dari negeri ini. Janganlah mengkhianati perjuangan para pahlawan, para pendahulu, dan para pendiri bangsa dan negara ini.
membodoh-bodohi rakyat dengan berbagai macam aturan dan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak bijaksana menurut kami, yang kami terpaksa mematuhinya, mentaatinya karena ketidakberdayaan kami sebagai rakyat orang cilik tanpa kuasa sedikit pun. Tidak akan ada pejabat presiden sekalipun tanpa ada rakyat yang memilihnya. Namun tanpa presiden, rakyat pun tetap ada, yang seharusnya kedaulatan kekuasaan penuh di tangan rakyat. Rakyat orang cilik justru menjadi budak di negeri sendiri. Di era sekarang ini, kekuasaan di tangan orang-orang berduit saja. Dari pengusaha beralih profesi menjadi pejabat, berubah menjadi penguasa. Gara-gara inilah setitik rusak susu sebelahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Kata Bung Karno, perjuanganku ini mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Musuh terbesar terberatmu adalah bangsamu sendiri. Jangan tanyakan apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang telah kau berikan kepada bangsa dan negaramu. Inilah saatnya yang muda berkarya dan berkreasi. Yuk wong cilik yang cinta tanah air Republik Indonesia ini, jagalah negeri ini agar tanah dan sumber daya alam di negeri ini tidak habis diambil negara asing, negara luar maupun negara lain. Bersatu kita teguh, bersama kita tangguh. Berpisah kita hilang. NKRI harga mati. Ada apa dengan negeri ini? Kaya akan sumber daya alam. Hasil laut melimpah, pertambangan tidak ada habis-habisnya. Tapi kok negara ini belum juga makmur? Rakyat masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mungkin itu karena penghuninya yang bobrok kali ya. Sekian dan terima kasih. Nanti disambung kembali. Tidak lupa saya ingin memperlihatkan tanda bukti cendera mata dari Bung Karno, para leluhur, dan para pendiri bangsa dan negara ini. Ini uang 100 rupiah tahun 64. Bertuliskan Swiss Limited, bergambarkan Bung Karno. Di baliknya, maaf saya tutup dulu nomor serinya. Ini anak gembala Bung Karno, si anak gembala. Ini dari beliau langsung. Pemberian dari beliau, tanda bukti, cendera mata. Ini 1000 Soekarno, tahun 60. Bergambarkan Soekarno di baliknya. Maaf, nomor serinya saya tutup dulu. Ini 10 perempuan penari Serimpi. Ini dari Pak Harto. Ini merah putih dari pejuang 45. Ini dari darah yang membatu. Ini dari Bung Karno, melambangkan 17/08/45 hari kemerdekaan Indonesia. Ini semar biru, simbol kemakmuran. Ini simbol semarnya. Ini senjata semar. Ini Trisula Weda, Satrio Piningit. Ini simbol kerajaan Arab, simbol Rasulullah yang bergambarkan pohon. Di bawahnya ada pedang, dua saling bersilangan, yang artinya pohon ini kehidupan. Dan pedang bersilangan itu adalah perdamaian. Pertanyaannya adalah, kok bisa pohon di bawahnya pedang? Di mana-mana itu pohon harus tumbuh dari tanah. Itu tumbuh di tanah, harusnya pohon ini bawahnya tanah, bukan pedang, bukan besi. Tetapi ingat, bahwa satu-satunya di dunia yang disebut tanah besi adalah Celebes. Yang artinya tanah besi, yang disebut oleh orang Belanda Celebes. Selepasi dalam bahasa Makassarnya. Jadi arti daripada simbol ini adalah menunjuk ke arah Celebes, menunjuk ke tanah Sulawesi Selatan. Bagi yang biasa pernah naik haji, sering ke tanah Arab pasti tahu simbol ini. Ini menunjuk ke Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, watak orang Bugis Makassar itu keras dan tegas karena memang tanah kelahirannya adalah tanah besi. Itu. Ini tongkat saya, ini dari bambu. Ini segitiga bolak-balik
belah ketupat. Ini ada bulu ayamnya, dari ayam jantan dari timur. Ini semua dipercayakan di tangan saya. Para leluhur, para pendiri bangsa ini mempercayakan ini kepada saya untuk menjaganya. Itu. Sekian dan terima kasih. Wassalam.